Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari peserta Latsar CPNS tahun 2025 Kabupaten Kota Baru. Nama saya Nur Indah Sari, ahli media farmasi, dengan jabatan sebagai asisten apoteker terampil di unit kerja Puskesmas Pudi. Saya dari kelompok 4, angkatan 19 dengan nomor daftar hadir 38. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang tokoh panutan lokal dalam penerapan core values ASN berakhlak yang menginspirasi saya menjadi seorang ASN. Beliau merupakan kepala prodi tatkala saya menempuh pendidikan D3 Farmasi di Stikes Darul Azhar Batu Licin. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Apoteker Nur Mahdi M. Farm. Beliau adalah seorang apoteker yang dikenal atas kiprahnya di bidang pelayanan kefarmasian, pendidikan tinggi, dan organisasi keprofesian. Dengan dedikasi tinggi, beliau menjadi teladan dalam penerapan core values ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, baik dari segi praktisi, pemimpin, maupun akademisi. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Sebagai apoteker penanggung jawab di Apotik Mubarok sejak tahun 2017, Bapak Nur Mahdi memprioritaskan keselamatan pasien dan mutu pelayanan farmasi. Beliau menerapkan konsep pasien safety, memberikan edukasi obat secara konsisten, serta menjadikan apotik sebagai pusat informasi kesehatan yang terpercaya. Pendekatan beliau yang ramah dan solutif menjadikan pelayanan kefarmasian di Apotik Mubarok lebih dekat dengan masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Dalam setiap amanah, Bapak Nur Mahdi menjunjung tinggi transparansi dan tanggung jawab. Sebagai Kepala Program Studi D3 Farmasi Stikes Darul Azhar Batu Licin, beliau memastikan seluruh proses akademik dari penyusunan kurikulum, penilaian mahasiswa, hingga pelaporan akreditasi dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kompeten. Setelah meraih gelar Magister Farmasi dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, beliau terus mengembangkan diri melalui riset, seminar, dan publikasi ilmiah. Kompetensi akademiknya tercermin sejak menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin pada tahun 2016 sampai tahun 2017. Kemudian menjadi dosen sekaligus Kaprodi D3 Farmasi di Stikes Darul Azhar Batu Licin. Lalu melanjutkan pengabdian di Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2024 sebagai seorang ASN. Keahlian beliau memadukan teori dan praktik menjadikan pembelajaran lebih aplikatif bagi mahasiswa. Yang keempat, harmonis. Sebagai pemimpin organisasi profesi, Bapak Apoteker Nur Mahdi selalu membangun hubungan baik dengan sejawat dan lintas profesi kesehatan. Beliau dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, menciptakan suasana kerja yang inklusif, dan menjembatani kepentingan berbagai pihak. Nilai harmonis beliau tunjukkan dalam kepemimpinan beliau sebagai Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu dari 2022 sampai sekarang. Yang kelima, loyal. Loyalitas beliau tercermin dari komitmen jangka panjang terhadap pengabdian masyarakat dan profesi kefarmasian. Sejak awal karir, beliau secara konsisten mengembangkan pelayanan kefarmasian di daerah, memperkuat pendidikan farmasi, dan mengabdikan diri sebagai seorang ASN. Loyalitas beliau tidak hanya pada institusi, tetapi juga pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Yang keenam, adaptif. Dalam menghadapi tantangan zaman, beliau cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, baik di pelayanan kefarmasian maupun dunia pendidikan. Beliau mendorong digitalisasi sistem akademik di perguruan tinggi dan penerapan teknologi dalam pelayanan apotik, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Yang ketujuh, kolaboratif. Kolaborasi menjadi salah satu kekuatan utama beliau. Sebagai Ketua PCIAI, beliau menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, rumah sakit, klinik, apotik, dan organisasi profesi lainnya. Bapak Nur Mahdi aktif menciptakan sinergi antar instansi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Bapak Apotekar Nurmahdi M. Farm adalah contoh nyata ASN dan tenaga profesional yang menerapkan nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kiprah di dunia pelayanan kesehatan, pendidikan tinggi, dan organisasi profesi, beliau tidak hanya membangun reputasi pribadi, tetapi juga berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini.